Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, konferensi pers Ruben Amorim sebelum Manchester United ini menghadapi Leicester di King Power Stadium. Pertandingan sendiri akan berlangsung hari Ahad malam waktu Eropa, sekitar jam 8 malam, berarti di Indonesia jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Oke. Eh gua ambil sumbernya ini dari Center Devils ya. Sebentar, gue ingin melihat dulu kalau ada juga yang gue bisa ambil dari apa namanya, dari manunited.com. Oke, oh ada ternyata. Ya, eh nanti akan gue kesana, tapi Ruben Amorim ini memberikan pendapat di apa namanya, kaitannya ya pertandingan sebelumnya dan nanti menghadapi Leicester. Saya merasakan di pertandingan-pertandingan terakhir kita lebih mengerti dengan baik ya ide dari apa yang ingin saya lakukan. Pengertian yang lebih bagus daripada rencana untuk pertandingan. Kita memberikan waktu lebih kepada tim untuk menang atau untuk imbang ya di pertandingan-pertandingan. Kita tidak menderita satu gol lalu kita kehilangan konsentrasi dan kita menderita dengan gol lainnya. Kita mulai mengerti di momentum-momentum dari pertandingan dan juga mengerti cara yang lebih baik di mana saya ingin mainkan atau kita ingin mainkan. Oke. Ya kita lihat nanti ketika menghadapi Leicester akan seperti apa ya. Karena gue juga sepakat sih kalau melihat dari dua pertandingan terakhir menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Real Sociedad, memang Manchester United ini bermain sepak bola dengan lebih baik. Dan ini dilakukan juga secara konsisten. Dan uniknya ini dilakukan dengan skuad yang tipis. Nah sekarang menghadapi Leicester, di mana secara kualitas di bawah Real Sociedad jelas, di bawah Arsenal jelas, bahkan berada di zona degradasi ya. Apakah Manchester United bisa konsisten ini memperagakan sepak bola yang paling tidak sama bagusnya ketika menghadapi Real Sociedad dan juga menghadapi Arsenal. Terkait dengan pemain-pemain ya yang tersedia ini sebagai pengingat musim ini, dengan kompetisi yang berbeda kita harus melakukan rotasi karena kita melakukan resiko ya dengan beberapa pemain, khususnya contohnya Casemiro ini sangat lelah. Kita tidak mengambil resiko dengan Ugarte karena hari ini merupakan sebuah keputusan di satu kompetisi yang berbeda dan Ugarte ingin tetap tinggal di sini, artinya tidak cedera, kurang lebih seperti itu ya. Ditambahkan Ruben Amorim, saya tahu dalam sepak bola, khususnya di dalam momentum kita saat ini memiliki momentum yang sangat bagus dan bisa saja drop dengan cepat. Jadi fokus kita adalah melanjutkan momentum yang bagus ini ya. Jangan terlalu senang, juga jangan terlalu sedih. Jadi ide saya adalah untuk melanjutkan dan kita harus bisa survive. Definisi tersebut bisa berubah pada akhirnya. Tapi ide kita adalah untuk mengembangkan tim dan mempersiapkan dengan lebih fresh ya di pertandingan menghadapi Leicester dan tidak fokus yang terlalu banyak dan merubah rencana kita ya karena kita akan menang atau akan kalah. Nah ini sekali lagi, jadi Ruben Amorim menegaskan bahwa saat ini fokusnya tuh bukan terkait dengan menang ataupun kalah. Ini kan sama seperti friendly game dalam tanda kutip ya. Ini sudah gue singgung betul di bulan November ketika Ruben Amorim masuk. Gue katakan bahwa memang Manchester United ini musim ini dalam tanda kutip musim yang dilepas, karena musim ini yang diincar bukan lagi untuk musim ini tapi untuk persiapan musim depan. Dan ini menurut gue dikonfirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, bahwa itu tadi bukan tentang menang atau kalah tapi tetap bagaimana bisa terus ya memperagakan ide-ide yang diinginkan diimplementasikan di atas lapangan, tetap harus bisa survive, tapi bisa saja berubah di akhir musim. Menurut gua perkataan ini adalah tergantung. Kalau seandainya memang katakanlah dengan dalam tanda kutip uji coba yang dilakukan Manchester United ini justru meraih hasil-hasil negatif, maka mungkin di akhir musim nanti akan bermain lebih pragmatis lagi dengan tujuan adalah ingin mendapatkan hasil yang positif. Ya, untuk survive itu sih menurut gue ya. Tapi saat ini nampaknya itu tadi yang dikatakan rencananya tentang bagaimana bisa mematangkan sistem. Nah, terkait dengan sistem 3-4-3, Ruben Amorim juga memberikan pendapat nih. Saya pikir ini jelas karena ini akan melakukan banyak duel. Ini akan banyak man to man secara basic. Khususnya
di mana bola ini selalu man to man. Jadi ini akan sangat banyak fisik. Ini merupakan pertandingan yang berbeda, jadi kita akan menggunakan posisi yang berbeda dan tools yang berbeda untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita berpikir kita akan bermain pertandingan selanjutnya sama seperti yang kita mainkan ketika menghadapi Real Sociedad, ini merupakan sebuah kesalahan. Karena ini merupakan tim yang berbeda yang kita akan hadapi. Dan secara fisik ini juga sangat penting, khususnya ini di liga kita ya. Menurut gua Ruben Amorim tidak akan merubah formasi misalnya, cara bermain secara umum tidak akan, tapi mungkin lebih hal-hal detail. Kenapa? Ya tentu saja Leicester bukan Real Sociedad. Ada penyesuaian-penyesuaian. Mungkin penyesuaian-penyesuaian itu akan lebih dilakukan dengan penempatan pemain di posisi mana. Menurut gue seperti itu sih ya. Terkait dengan pemain mana. Nah, ini ternyata Mason Mount ini ada update nih. Ruben Amorim mengatakan di beberapa momentum dia bisa fit, dan saya pikir saya memiliki kepercayaan banyak di Mason Mount. Kita membutuhkan pemain seperti Mason Mount. Oke. Dan kabar lainnya terkait dengan Mason Mount, Ruben Amorim juga, ya seperti saya katakan, saya sangat mencintai Mason Mount karena saya melihatnya dan saya tahu bagaimana dia menderita. Saya tahu dia melakukan segalanya dengan tepat. Dia makan yang bagus. Dia memiliki aspek fisik yang sempurna. Dia mencoba terlalu banyak. Mungkin dia berpikir terlalu banyak tentang segalanya. Dia merupakan juara di Eropa. Dia merupakan pemain yang sangat bertalenta. Dan ketika pemain bermain seperti yang dia lakukan, dia akan selalu mendapatkan support dari semua orang di klub ini. Lalu Ruben Amorim juga memiliki pendapat terkait dengan Bruno Fernandes ya, yang mendapat kritik dari mantan pemain Manchester United Roy Keane kan. Ketika Anda bermain di tim ini, Anda harus siap dengan kritik, dan saya mengerti para mantan pemain memiliki sukses yang banyak di sini dan standar mereka sangat tinggi. Mereka melihat hal dari sisi tersebut, kadang-kadang hitam dan putih. Hidup kadang-kadang tidak hitam dan putih, ada beberapa warna lainnya yang Anda harus mengerti konteksnya. Ya, gue sepakat dengan Ruben Amorim, tentu saja tidak bisa disamakan ya standarnya. Manchester United belum berada pada standar seperti itu saat ini. Jadi kalau hanya dibawa, di drop saja ya standar yang dulu dengan saat ini, lalu dibandingkan secara apple to apple, ya jelas bahkan menurut gue tidak fair ya. Ya, dan kabar terbaru pun juga mengatakan kalau Mason Mount ini siap. Saya pikir dia akan berada di bangku cadangan. Ruben Amorim mengatakan seperti itu. Kita akan lihat ya, tapi kita membutuhkan setiap pemain, dan kalau dia fit, saya akan memainkan dia. Dia tidak bisa bermain menit yang terlalu banyak. Mungkin 5 menit dari Mason Mount ini sempurna. Oke. Ya, jadi menurut gua ya, kalau Mason Mount bisa bermain 5 menit kurang lebih di pertandingan nanti menghadapi Leicester, ini merupakan kabar positif sih menurut gua. Artinya ini sesuai dengan yang direncanakan. Tadi Ruben Amorim mengatakan, oke, dia belum bisa bermain dengan menit yang tinggi, tapi dia akan terlibat, dia akan ada di bangku cadangan. Kalau dia bisa bermain 5 menit, ini perfect ya. Itu yang ingin gua lihat sih. Kalau bisa bermain 5 menit is perfect. Artinya sesuai dengan rencana. Tapi tentu saja bisa jadi situasi berubah ya. Tergantung juga situasi di atas lapangan. Yang gue inginkan adalah Manchester United bisa nyaman sebelum 5 menit terakhir itu, sehingga Mason Mount bisa memiliki peluang yang tinggi untuk diturunkan. Karena misalnya ketika Manchester United tertinggal ataupun situasi skornya tipis, intensitas tinggi, ya ini ada resiko menurut gua untuk menurunkan Mason Mount. Benturan-benturan fisik yang keras bisa saja terjadi ya kan, dan ini bisa membawa resiko yang nggak bagus untuk Mason Mount. Oke, terkait dengan Kobbie Mainoo, kabar terbaru ya terkait dengan pemain-pemain belum akan tersedia di beberapa pekan. Ruben Amorim tidak tahu secara detail. Harry Maguire tidak dilibatkan ketika menghadapi Real Sociedad karena tidak ingin mengambil resiko, tapi akan dilihat lagi untuk hari Ahad ya menghadapi Leicester.
kita membutuhkan semua pemain dan saya pikir menghadapi Lyon ini akan menjadi pertandingan yang berbeda. Oke, jadi nampaknya juga akan dilihat bukan hanya terkait menghadapi Leicester tapi juga menghadapi Lyon. Tapi kan menurut gue antara Leicester dan juga Lyon ada international break ya. Feeling gue Kobbie Mainoo jelas tidak terlibat. Harry Maguire mungkin akan berada di bangku cadangan, juga seorang Mason Mount. Oke, itu tadi membahas konferensi pers dari Ruben Amorim, yang kebetulan konferensi pers ini juga dilakukan langsung setelah Manchester United mengalahkan Real Sociedad. Gak sabar nih gue untuk menyaksikan Mason Mount, tapi juga gue harus atur ekspektasi ya, tidak bisa berharap banyak dulu nih. Menarik juga Ruben Amorim lagi-lagi mengulangi ya bahwa dia sangat menyukai Mason Mount. Dan kalau gue lihat sih, ya mungkin ini dari sistem 3-4-2-1, katakanlah Bruno Fernandes ini di drop di lini tengah bersama dengan Ugarte atau Casemiro atau pemain lainnya. Dan di lini depan menurut gue ya Mason Mount di dua gelandang serang ini mungkin bisa menjadi pemain yang sebenarnya ideal. Katakanlah kita singkirkan dulu situasi fisiknya. Dia bisa bermain di posisi Joshua Zirkzee, dia bisa bertukar posisi dengan Garnacho misalnya. Ketika amat fit pun juga menurut gue maka Manchester United akan memiliki lebih banyak opsi di lini tersebut. Sesuatu yang menurut gue lebih bagus ya dibanding dengan kedalaman skuad saat ini. Dan terkait dengan kualitas, gue secara dengan amatiran ya, sekali lagi kalau faktor fisik itu disingkirkan sedikit ke geser, ya gue melihat memang Mason Mount memiliki potensi, artinya teknis yang bagus, dan itu sudah dibuktikan di Chelsea. Tinggal dia sayangnya belum bisa mendapatkan kesempatan yang banyak di Manchester United karena terhalang dengan, gue tarik lagi nih, faktor fisik yang sering tidak bagus, artinya cedera. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.